Kalau bisa dilihat channelnya ini aja female captis ya, bisa memimpin sama-sama perempuan, dan itu sebenarnya saya perjuangkan juga sih. Ini terkait dengan pendidikan di masa pandemi. Iya. Jadi as woman leader, you are very very impressive. Halo semuanya, balik lagi di Female Captis ID bersama aku Muti dan tentunya ada Bu Anes. Asik. Ya nggak kelihatan Bu pakai masker. Harusnya begini loh ya. Iya. Aku di depan Mbak Astrid ya, kenapa begini Iya. tadi? Dan Bu Anes di tengah-tengah kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Iya, betul sekali. Kebalikan sama Bu Anes, kalau Gimana? Bu Astrid kan luar biasa, kalau Bu Anes tuh biasa Biasa di di luar. luar. Oh iya, ini ada Bu Halo, Astrid. selamat sore, Mbak. Selamat Muti sama sore. Bu Anes. Iya. Makasih. Welcome to another episode of Female Captis at Terjeng di Solo. Oh, Now, aduh, translate ya. Aduh, Ini translate-nya loh. editornya PR ini. Benar-benar. Iya, Oke, iya, oke. iya, iya. Thank you. Welcome. Oh, thank Iya. you. Thank you. Thank you, Mbak Astrid. Jadi kita hari ini itu ceritanya memang agak sedikit berbeda ya, Iya. Muti ya. Karena ini juga memperingati Hari Pendidikan Nasional, Iya, makanya benar kita banget. sekarang lagi ada di Direct English. Terima kasih untuk Mbak Astrid yang sudah memfasilitasi kita bisa shoot di sini. Dan thank you juga sudah ada Bu Anes dan juga Muti yang nanti akan ngobrol panjang lebar ini terkait dengan pendidikan di masa pandemi. Iya. Nah, di awalnya tuh kayaknya resmi banget. Iya. Tapi Bu Anes ini udah berasa kayak anak sekolah banget ya. Iya, betul. Back to school edition. Iya, back to school. Oke. Ya, betul. Iya. Jadi ingat masa-masa ujian yang Iya. suka nyontek ya. Kayak gini loh. Kalau Lihat punya temennya. itu Mbak Astrid ngajakin Iya, kita ke sini tuh kita jadi kayak flashback. Iya. Gitu. Kursinya. Oke. Gimana Muti? Kira-kira apa yang mau diobrolin hari ini? Saya sebenarnya mau tanya dulu ya ke Mbak Astrid ini. Iya. Kalau ini kan apa kegiatannya banyak sekali. Saya kepoin di Udah ada di- Instagramnya. Running text-nya Iya. gitu. Di Instagramnya banyak sekali kegiatannya. Kalau mau disebut itu sebagai apa sih Mbak Astrid ini? Okay, should I answer it in English or Indonesia? Because I have application here in Oh, direct okay. English. If you want to talk in direct English, we should talk direct in English. English. Oh my god. Oh my god, nggak bisa bahasa Inggris. Oke, jadi bilingual aja ya. Iya, santai jadi, ya. boleh. Jadi kalau Mbak Astrid ini menguasai beberapa bahasa memang ya. Kalau apa aja Mbak? Indonesia, Indonesia, Inggris, saya belajar Prancis juga, juga. sedikit Rusia juga. Wih, luar biasa loh. Kalau Bu Anes itu cuma 2 kebetulan ya. Bahasa Indonesia, yang satu bukan bahasa Inggris sayang, bahasa tubuh. Bahasa isyarat ya. Isyarat. Itu penting malah ya, body language. Iya, betul sekali, body language. Tadi Mungkin boleh. pertanyaannya kesibukannya apa aja? Iya, kesehariannya apa aja. Dan mau Iya, disebut iya. sebagai apa Iya, tuh disebut Mbak? sebagai Sampai apa? bingung loh Mbak. Bingung bener, ya? Bu Anes. Betul, saking banyaknya profesinya. Iya, kalau bidangnya memang di pendidikan tentu, tapi kalau profesinya yang dulu mungkin saya fokusnya ngajar gitu sebagai dosen, sekarang saya merambah ke yang lebih besar ya, yaitu di edupreneur namanya istilahnya. Edupreneur, jadi entrepreneur tapi yang fokus di bidang pendidikan. Jadi Bidang edukasi. kita mengembangkan beberapa lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan tinggi, kita di Solo ada 3 ya, universitas, sekolah tinggi, akademi, kemudian juga ada lembaga pendidikan kursus seperti saat ini kita di sini, lembaga pendidikan bahasa Inggris, juga ada lembaga pendidikan untuk pengembangan diri juga, gitu, soft skill juga, jadi komplit semua, minta apa di pendidikan kita Ada siap-siap. satu paket Oh, iya, ya. iya. Gitu. Kalau kesibukannya untuk sehari-hari di profesi seperti itu, tapi saya juga sangat-sangat concern juga di bidang sosial sebenarnya. Jadi sering ini berbagi gitu ya. Tidak hanya di bidang pendidikan, biasanya dalam bentuk webinar, tapi juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya sosial kemasyarakatan. Jadi itu kegiatannya Mbak Astrid Iya. ya selama ini. Sekali. Terus Selain- satu lagi, apa sorry. lagi? Masih kuliah saya. Oh iya. Aduh, ya ampun. Masih kuliah sampai Masih sekarang. anak kuliah ya? Iya.
lanjut di studi lanjut S3. berarti. Oh iya, Mbak. Iya, Oh, sampai di- saat ini di Swiss kebetulan, di Business Swiss. School Lausanne. Tahu nggak? Switzerland. Switzerland ya, jauh ya, bukan Iya, Indonesia iya, nak. Iya, Bu. Oh, luar biasa. Ini ambil apa Mbak? Kalau boleh Ambil tahu? bisnis, Oh, business ambil transformation tepatnya. Bisnis Transformation. Pas banget yang kita butuhin saat Iya, saat ini, benar. betul, Zaman betul sekarang banget. ini ya. Jauh-jauh sekali ya ternyata ya di ambil S3-nya sampai Iya, di biar Swiss. pinter soalnya. Kita harus kayak gitu. Aduh, pinter banget. Iya. Pulang aja ya. Oke, tapi selain itu juga ini ya Mbak, ibu rumah tangga juga. Tentu, ya, tentu. dan kebetulan sudah memiliki putra 2 orang juga. Iya, yang sedang Yang aktif-aktifnya sedang juga. aktifnya. Terus dan di masa pandemi ini juga masih menjalankan untuk sekolah online-nya juga ya Mbak Iya, ya? iya, iya, iya. Nggak belum bertatap muka tentunya Betul. dengan Sama ya kayak sampai Bu Anes ya berarti ya. sama. Jadi ini merupakan suatu kemiripan ya, Iya. kemiripan nasib tapi mungkin beda cara didiknya ya. Iya, Nah ini iya. nanti mungkin Muti Bisa, boleh iya, benar. boleh diulik nih gimana. Karena kalau kayak Mbak Astrid kan kayaknya sabar gitu ya. Kalau Bu Anes Nggak bisa sabar. kebalikannya ya. Harus Beda sabar banget tadi. soalnya kalau di pendidikan emang. Oh, oke. Karena semua Nanti- berawal dari hati. Oh, Iya, harus kuncinya ikhlas. ini harus berawal dari hati. Iya, oke Bu Anes, sebelum saya ke pendidikannya, saya tuh sebenarnya kepo ya. Mm-mm. Bu Anes sama Mbak Astrid ini kok bisa kenal gitu loh? Oh, iya. Aduh, kita sahabat karir. Awal temen SD atau temen SMP iya. atau seperti apa? Kok bisa kenal gitu? Kalau temen masa kecil enggak ya karena Oh. beda angkatan ya. Lebih tua Bu Anes kebetulan daripada Mbak Astrid ya. Aduh, Aduh ya ampun. ketahuan deh. Jadi lebih tua berapa tahun gitu ya Mbak ya. Dan kita itu termasuk yang angkatan tahun 90-an lah intinya. Nggak usah tanya umur loh Muti. Iya, enggak Tuh. ampun, Bu, ampun. Angkatan tahun 90-an. Dan kenalnya itu karena kebetulan satu organisasi juga di HIPMI, di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu yang ada di Solo. Sering ketemu di event juga ada. Sering ketemu di event juga, dan kebetulan Mbak Astrid juga kliennya Bu Anes juga yang sering menggunakan jasanya kita juga di Eko Kapti seperti itu. Mungkin Mbak Astrid punya penjelasan sendiri, aku tuh malah ngakuin kayak gini, aku ntar Takut ya, Bu? dikirain orang ngaku-ngaku lu So kenal gitu. banget. Kan tadi aku udah bilang best friend kan sahabat karir. Karena Aman Bu, aman. karena Mbak Anes ini salah satu Sekali. ya sosok wanita yang mandiri dan tangguh di Kota Solo ya. Saya tuh seneng banget kumpul dengan orang-orang yang saling menularkan positivisme. Jangan nangis dong. Ya Karena kalau ampun. kita ketemu walaupun jarang, tapi setiap ketemu kita saling menularkan semangat gitu. Iya, iya. Jadi bidangnya beda, tapi Seperti- semangatnya kayak betul, kerasa gitu iya. ya. Jadi kayak ini ya Mbak, kayak bertukar energi Iya, ya, betul. bertukar energi. Tahu ya, ini Bu Astrid yang kalem, Bu Anes jadi ketularan kalem. Kalau Mbak Astrid mungkin ngelihatnya Mbak Anes tuh ini terus sih semangat terus. Nah itu mungkin yang ditularkan oleh Bu Anes ke Mbak Astrid Iya. itu mungkin loh ya. Jadi sama-sama timbal balik Iya gitu. betul, Luar biasa itu sekali. Muti, betul. Bu Anes, Hmm. lihat Mbak Astrid ini orangnya seperti apa sih? Oh, oke. Iya iya iya. Saya kenal Mbak Astrid. Jangan dibaik-baikin loh di depan Enggak, saya. enggak. Bahas semuanya yang baik. Jadi kalau Mbak Astrid saya kenal mungkin udah 10 tahun ada ya Mbak? Ada Oh, kali. sudah lama Di awal-awal ternyata. HIPMI kita dulu. Ada ya, 10 tahun ya, ya ada Malah sekitar lama. 10 tahun itu ya, ya di apa kepemimpinannya Pak Farid Sunarto. Nanti tolong editor munculkan fotonya ya. Nanti kalau nggak ada fotonya nggak mau nonton beliaunya ya. Jadi kenalnya tuh udah kurang lebih 10 tahun dan banyak ketemunya juga di kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan yang ada kaitannya sama organisasi, kegiatan sosial, kemudian juga termasuk yang ada hubungannya dengan bidang pekerjaan. Kalau ditanya Mbak Astrid tuh gimana? Jadi ya tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau ketemu karena Mbak Astrid mungkin basicnya ini ya apa namanya praktisi pendidikan ya. Iya, iya. Jadi saya menganggap Mbak Astrid ini sebagai seorang guru ya, guru. Dulu juga kan pernah jadi dosen soalnya Iya, Mbak. iya. Jadi Sampai sekarang sebenarnya masih masih ngajar. ya, masih masih. ngajar juga. Jadi kalau buat saya Mbak Astrid tuh kayak panutan. Jadi panutan tuh yang ya ini tuh guruku yang akan aku temui ini guruku. Jadi bagaimana caranya supaya aku tuh kayak tata bahasaku harus baik, cara bicara saya tuh harus baik gitu. Jadi yang tak lihat tuh seperti itu dan walaupun Mbak Astrid bilang Mbak Santai aja. kita tuh teman. Tapi nggak tetap bisa, aja, tetap bener aja kok, loh. bener. Tetap aja begitu. Iya. Kalau di WhatsApp masih bisa yang Iya. ketawa-ketawa gitu ya. Santai Tapi begitu gitu. ketemu tuh oh, ini tata bahasanya benar-benar harus ditata Harus nih ya. pikir 2 kali Harus dulu pikir baru 2 kali ngomong. lagi ya. Tapi sebenarnya kalau kayak
Mbak Astrid tuh santai seperti yang beliau sampaikan, jadi nggak terlalu yang tegang-tegang banget. Tapi memang balik lagi, mungkin kalau guru itu basicnya orang pendidikan tuh kan biasanya tegas ya Mbak ya. Pembawaannya. Tegas ya, pembawaannya tegas. Jadi kalau A, kalau B ya B gitu. Jadi kita Bu Anes pun menata tata bahasanya Bu Anes benar-benar harus ditata kalau ketemu dengan Mbak Astrid itu. Iya. Buat saya dia panutan ya. Dia tuh luar biasa banget. Jadi bukan hanya Iya, hanya iya. di depannya Mbak Astrid. Saya pikir semua pengusaha yang ada di Solo yang mungkin seangkatan ya, itu nggak ada yang nggak tahu dia, karena tahu banget profil dia tuh sebagai seorang pendidik, ibu rumah tangga, terus udah gitu pengusaha pula, dan Luar tahu biasa banget profil sekali. Kak Astrid itu orangnya tegas. Astrid itu ya kalau Iya. ngomong des gitu. Jadi memang itulah profilnya dia, dan itu betul gitu. Dan orang banyak udah melihatnya tuh yang sukses di karir, udah gitu sukses di rumah Amin. tangga, ya Amin. panutan. Itu doa juga ya harapannya. Iya, itu nggak usah tanya sama Bu Astrid tentang Bu Ana. Nanti aku nggak enak jawabannya. Iya, ya nggak apa-apa. Harus nggak adil, apa-apa. Bu, harus adil. Kan udah ya. Aduh, Bu Anes sudah saya tanyakan. Sekarang Iya, Mbak Astrid, iya, iya. gimana sih sosok Bu Anes di Gitu ya. kacamatanya Mbak Astrid? Gimana kira-kira nih? Mbak, kamu nggak usah. Kan Bu. Soalnya kalau saya ngomong jadi kesannya kayak ujian skripsi. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Enggak sih. Prinsipnya saya terima kasih sama apa yang sudah disampaikan tentang penet ini tadi ya, dari Bu Anes ya kalau di sini. Tapi memang dari awal saya ketemu semangatnya ya, etos kerjanya ini yang memang tidak bisa hilang dari kesan seorang Bu Anes gitu. Bahkan kalau bisa dilihat channelnya ini aja female captis ya, bisa Iya. memimpin sama-sama perempuan, dan itu sebenarnya saya perjuangkan juga sih. Saya juga senang yang namanya woman empowerment Iya, gitu. betul. Biasanya kan wanita ya terbatas gitu ya, ruang geraknya, ruang kerjanya, tapi ya kita sama-sama membuktikan sih. Jadi kayak kita tuh kayak punya temen gitu. Kalau saya lihat Mbak Anes, jadi semangatnya muncul juga karena itu. Oh, ternyata saya nggak cuma satu orang yang berjuang nih sebagai pemimpin wanita di bidang kita gitu, tapi juga ada pemimpin wanita yang lain gitu. Jadi as woman leader, you are very very impressive. As a woman leader, you are very impressive. Itu aku harus catat. Lama ya mau mikir quotes of the day nanti. Quotes of the Quotes of day. the day buat Bu Anes. Panutan juga kesimpulannya gitu ya. Saya jadi ikut terinspirasi. Oke. Iya, iya. Nah, Bu Anes sama Mbak Astrid ini kan sama-sama juga mempunyai anak-anak ya. Ya, Iya, betul. teman Iya, ini teman juga Iya. anak-anak kita Iya. itu. Oh, anak-anak Kalau teman kumpul juga. langsung mereka Langsung klop. Heboh Iya, ya. Langsung heboh. Ya. Nah, di masa pandemi ini yang kita mau bahas kan apa namanya, anak-anak itu belajarnya dari rumah. Iya. Kadang ada kelas online juga di rumah. Nah, dari Mbak Astrid sendiri ada nggak sih tips buat mungkin orang tua di luar sana yang mungkin anaknya usia anaknya Mbak Astrid juga yang lagi belajar online, tapi orang tuanya tuh bingung, pusing dengan berbagai masalah. Iya. Saya jadi ingat konten Bu Anes tuh yang Oh, bagaimana iya, iya. mengajarkan. Tipe-tipe Nanti bisa Tipe-tipe bisa diputar bisa ulang. diputar dikit Iya, ya. tipe-tipe orang tua ngajarin anak Tipe-tipe sekolah orang online ya. orang tua ngajarin Iya, anak di rumah gitu ya. Itu kayak relate banget ya itu ya. Tahu saya, makanya saya ingat itu, tiba-tiba Iya, jadi iya. ingat itu. Mbak Sri tipe yang mana dulu? Nah, ini nih Sabar. pertanyaannya. Mesti ibu peri. Ibu peri. Ada kan adegannya Ada. nggak yang Ada. dibelai-belai anaknya? iya, Iya, iya. gitu ya. Ulus. Iya ya, Mbak ya, kamu masih tipe itu. Iya. Tapi kalau boleh dibilang, karena saya juga punya program pengembangan diri dan penguatan soft skill ya. Sekarang saya jadi tahu kalau memang tipe ibu-ibu tadi yang disebutkan Bu Anes itu tergantung sama karakternya gitu. Jadi nggak bisa kita samaratakan gimana sih caranya mendidik anak di rumah untuk tips seorang ibu gitu ya. Itu ya tergantung bagaimana karakter si ibunya sebenarnya ya, sama Iya, betul. sebenarnya. Dia kan bener udah jadi panutan, pantas Iya, kan ya sebenarnya udah iya. jadi guru. Jadi gini, kalau saya tuh memang lebih cenderung ke introvert daripada ekstrovert. Makanya lebih betah di rumah daripada orang-orang yang ekstrovert. Nah, kalau ibu-ibu yang memang sering jalan-jalan gitu kan, memangnya sering ketemu sama teman-teman di luar, itu akan lebih gampang stres memang. Jadi lebih nggak sabaran, lebih. Seperti itu Udah ternyata jelas ya. bedanya mungkin. Ya. Kalau Bu Anes mungkin lebih ke ekstrovert ya, saya Iya, langsung bilang gitu aja. Iya. Nggak usah ini tanpa terdengar-dengar Oke, tidak oke, apa-apa, oke. Mbak. Aku sadar sekali. Itu ternyata ada kaitannya ya, Mbak? Ada, Oh, karena oke. karakter Saya juga baru kita gitu sebagai orang tua itu juga mempengaruhi temperamen kita terhadap anak nantinya. Oke. Jadi kalau tipsnya ya, pertama kenali karakter kita apa dulu. Kemudian yang kedua,
kenali si karakter anak juga selain karakter kita ibu, Oke. karena dua anak saya juga beda. Oh. Satu lebih ekstrovert, satu lebih introvert. Jadi Kalau bukan hanya kita aja berarti ya Mbak ya, maksudnya dari Iya, anak juga kita iya. harus bisa Kenal. menganalisa nah, ya. itu yang mungkin di pendidikan Indonesia disamaratakan. Makanya ada teori satu kelas tuh ada monyet, ada gajah, ada kura-kura, tapi disuruh lomba manjat pohon gitu. Yang pasti yang menang yang monyet gitu Iya, kan. iya, iya. Nah itu sama sih kayak pembelajaran dari rumah ya, kita sama-sama harus kenali mulai dari ibu yang pengganti Oke. guru di sekolah sama si anak gitu. Anaknya karakternya seperti apa. Kalau anak saya nggak bisa diem, ya kita harus aktivitas sama dia gitu. Nggak bisa yang disuruh belajar ngerjain Zoom diem gitu. aduh susah Pasti kalau udah aktivitas. maksimal 10 menit, 15 menit udah bosan, apalagi Iya. di usia di bawah 5 tahun gitu. Setelah kita mengenali karakter ibu, karakter anak, yang ketiga itu dari gaya belajarnya anak gitu. Gaya belajar itu kan ada kinestetik, ada yang dia audiovisual Buka kamus gitu. nanti ya. Ini editornya harus buka Iya. kamus loh ya. Iya, ini. Kinestetik tuh apa, visual apa. Ini yang edit siapa Iya, nanti? iya, iya. Andika ya, Andika. Nih, Andika nanti harus ngapalin itu. Ya itu ada banyak sekali sebenarnya gaya pembelajaran yang memang sebenarnya saya nggak pakar di situ, tapi karena saya juga sebagai pendidik juga harus tahu Iya. gitu. Memang mana sih yang anak itu ketika belajar dengan gaya tertentu, misalnya dengan gambar dia akan lebih excited, atau dengan kita melakukan gerakan tertentu Iya, gitu. iya. Itu yang anak kinestetik gitu. Jadi ingat ya, mesti sama ini anak-anaknya dua pasti beda kan. Iya, Iya, iya. betul sekali, Beda betul banget. sekali, Mbak. Jadi ternyata Iya. harus bisa menganalisa itu tadi ya, kita anak dan bagaimana gaya belajar anak. Betul. Oke. Nggak bisa disamain Yang ternyata. terakhir nih, tak tambahin ya. Kalau anak lebih dari satu, ini harus ada komunikasi yang bagus juga. Karena kalau nggak bagus juga ibunya gampang senewan juga ya, nggak sabar, ini nggak paham gitu ya. Jadi bayangkan kayak kelas di sekolah itu dipindah di rumah. Sampai dulu itu saya nggak punya ruang belajar khusus anak, saya bikin ada papan tulis, kemudian ada meja belajar bersama gitu. Jadi mereka sekolah bareng di rumah. Oh iya. Oh, luar biasa. Gitu. Jadi kalau istilahnya nggak ada apa namanya, nggak ada waktu untuk kita improvisasi, sebenarnya tergantung orang tuanya juga sih. Kayak aduh bosen nih anak-anak susah diajarin. Nah udah menerapkan 4 hal itu belum gitu. Yang Cakep keempat ya. itu Iya. itu environment-nya ya. Berarti apa namanya, lingkungannya. Kalau Lingkungan. lebih dari satu ya dijadikan satu untuk mereka tahu, oh ini waktu untuk belajar, ini waktu untuk main, dan seterusnya. Gitu. Sorry ya, aku jadi kayak dosen. Kebiasaan. Dicatat loh nanti Pak, Iya, ini iya. penting Editornya banget. ini. Aku mau potong pas bagian Saya tuh ini saya nanti tuh biar kekurangannya tuh gitu loh. Kadang kayak ngajarin gitu. Iya, Tapi iya, emang Mbak. kebiasaan Iya, soalnya. iya, karena udah ini ya, udah terbiasa. Kebiasaan. Iya. Apa ngajar Pembawaannya ya. pembawaannya udah seperti itu. Iya, iya. Tapi Bu Andes, yang menarik tadi adalah ketika ada dibuatkan ruang belajar ya. Kadang kan anak-anak yang usianya masih kecil itu kan mereka berpikirnya kalau di rumah itu libur. Iya, Iya betul. kan Bu Andes? Itu Iya kan? sakti banget. Iya. Sakti ini di rumah yang Iya, lagi nonton. kalau di rumah itu libur dan di sekolah belajar. Kalau Iya, lagi di rumah ya nggak mau belajar karena ini bukan tempat untuk belajar. Oh, ternyata bisa dengan dibuatkan Settingkan dong. ruang gitu. belajar sendiri. Jadi ada jamnya juga kapan belajar. Karena anak-anak juga beda-beda ya, setiap Iya. rumah, setiap keluarga itu pasti punya kebiasaan Iya, masing-masing. iya. Jam aktifnya Jam Iya. aktifnya. saat gitu. itu ya jam 10 malam sampai jam 12. Belajarnya yang malam dong. Tapi betul kan harus dicari jamnya yang Iya. pas kan. Tapi ini Itu aktif tuh ya. aktif Mbak. 10 sampai 12 malam tuh lagi aktif-aktifnya dia. Bisa jadi itu waktu yang paling tepat untuk menghafalkan ya. Iya, atau belajar ya. betul. Dan aku sebenarnya betul kayak kata Mbak Astrid harus bisa menangkap nih maksudnya. Iya. Oh, di waktu ini kenapa sih dia melek terus? Kenapa Iya, sih dia iya, nonton iya. terus? Oh, berarti ini emang waktu aktifnya dia gitu, dan itu harus saya tangkap besok. Betul. Itu yang dari tipsnya dari Mbak Astrid. Iya, benar Gitu banget. Mbak Muti. Iya. Kesulitannya apa sih? Kan pertama-tama ini pasti ada banyak kesulitan sebelum nanti menemukan oh solusinya tuh ini gitu. Kesulitannya yang biasa. Kesulitannya ya, umumnya sih adjustment gitu, adjustment atau penyesuaiannya. Iya, Penyesuaian karena kan kita hidup itu
manusia ya terutama ya, manusia itu kan udah ada rutinitas gitu ya, habit. Oh, iya. Dulu di awal kita ya Mbak ya, sebelum Iya, pandemi karena ya. berubah. Betul, Berubah. Usaha semua sekuat berubah. tenaga itu ya. Bangun, terus misalnya mandi, sarapan, berangkat kerja, ngantar ke sekolah, itu kan sebuah rutinitas. Iya. Nah ketika ini berubah gitu Iya, polanya, itu itu benar kerasa sih. Dan itu kesulitannya awal semua ngalamin, bahkan saya sebagai pendidik pun 1 bulan itu saya bisa membuat semua kondusif. Di bulan kedua saya kerjakan dari rumah ya waktu itu ya. Jadi di bulan pertama gambarannya saya kerja di kamar jam 10 sampai jam 12. Kamar saya kunci. Karena memang di rumah saya tetapkan jam bekerja dan jam belajar. Itu bisa berlaku alhamdulillah 1 bulan. Di bulan kedua anak-anak udah mulai nyari, ketok-ketok Iya. lah, gedor-gedor, mama gitu. Jadi pada waktu saya ngajar, saya waktu bikin webinar atau apa itu udah mulai nggak bisa kondusif. Iya, betul. Jadi adjustment lagi, cari apa lagi. Jadi adjustment itu yang memang menjadi tantangan tersendiri. Iya. Tapi kalau dari katanya adjustment itu kan kata sifat ya. Jadi apa namanya, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Jadi ya tantangannya cari cara lagi gitu. Mubeng terus loh. Iya. Iya, Bener, ini Bu. karena sebagai pengajar. Kalau kayak Bu Anes kan kadang males ya. Mikir ya. Padahal ada udah gitu. Iya, iya. Kamu nggak Harus ikutin nurut lah. Enggak loh Sati ya. Ini tuh itu tips dan triknya dari Iya. Mbak Astrid ya. Dan udah bisa ngelewatin tantangan itu Mbak. Iya, alhamdulillah Penyesuaian sekarang itu sampai anak-anak sekarang. juga sudah paham bahwa di rumah juga ada waktu belajar, mama harus bekerja, mama ketika webinar juga mereka taunya mama kerja walaupun di rumah loh. Jadi itu sebuah progres juga. Iya, perkembangan betul. Mama betul. mau kerja dulu ya. Di mana Mah? Di kamar depan. Ya sudah saya tutup, nanti saya iji live gitu. Itu mereka udah nggak ganggu. Berarti kan sudah paham. adjustment. Iya, sudah Mereka sudah berhasil ya. menyesuaikan diri. Oke, iya bener banget. Awal-awal pandemi itu jadi kebiasaannya berubah Iya, total berubah. semuanya dan Era new normal juga iya, semua akan berubah. namanya kebiasaan itu kan pasti harus butuh waktu yang lama ya Iya, untuk bisa Betul. mengubahnya. Makanya ada istilah adaptasi kebiasaan baru. Iya. Nah, kita Iya, sekarang iya. memang sudah berbeda sama yang dulu gitu. Nah tentang ini Unsa ya? Ya, Di Unsa, universitasnya. di Unsa. Itu apa statusnya sebagai dosen atau seperti apa? Iya, kalau di UNSA saya sebenarnya sebagai ketua yayasan sekarang. Kalau di perguruan tinggi swasta, di sebuah lembaga itu ada yang menaungi payung hukumnya namanya yayasan. Ya kan, kalau di perusahaan kan ada PT, ada CV. Nah, kalau di perguruan tinggi itu ada yayasan. Nah, saya kebetulan di situ sebagai ketua yang ngurusin untuk pengembangannya, keuangannya dan lain-lain. Secara polisinya ya, secara kebijakannya. Oke. Gitu. Tapi ngajar juga walaupun sudah saya ngajar juga. batasi. Oke. Waktunya habis lah. Nanti diprotes anak-anak. Iya. Nah, kalau kayak Mbak Astrid kan mungkin kita melihatnya gini. Mbak Astrid itu Super multitasking gitu Iya, ya. Iya, bener banget. dengan banyak pekerjaan yang jadi kita ngeliatnya kan kayak seperti pekerjaan tetap ya. Iya, Di iya. mana-mana dan itu di mana-mana loh. Dan di banyak mana-mana gitu loh. Iya, Gitu. iya betul. Nah, itu ngebagi waktunya yang kita kadang-kadang ini Mbak Astrid nih apa nggak capek, nggak pusing ya dengan Kayak dengan- bisa membelah diri Iya, gitu ya. Bu, ya. Sebenarnya itu rahasia saya sih itu. Oh, Ya. itu rahasia. Aduh, Aduh. Jangan-jangan. rahasia nggak bisa diungkapin dong. Enggak, maksudnya rahasia bisa membelah diri. Oh, itu. Ternyata bener, aduh. Enggak. Itu gimana, Mbak? Sebenarnya saya bilang super multitasking itu benar. Kalau multitasking kan biasanya wanita karir, ibu rumah tangga gitu kan, atau punya bisnis di rumah apa gitu. Tapi kalau saya ini di luar aja, kalau boleh dibilang lebih dari 5 bisnis unit ya yang saya kelola. Kemudian saya masih kuliah tadi, terus masih ngurusin rumah juga. Dan saya tuh senang berbagi tadi gitu loh. Jadi kegiatan sosial saya berbagi itu bagi saya itu kayak fun gitu. Menyenangkan. Iya, itu Menyenangkan. passion. Passion. Kalau ini yang Bu Anes lihat passion ya. Udah suka duluan. Iya, Udah gitu. suka duluan. Jadinya gitu. happy ya bawaannya. Jadi kayak apa yang saya pengen belajar gitu ya, ilmu apa yang pengen saya pelajari, pengen saya bagikan lagi ke orang lain. Jadi itu saya memang spend waktu khusus untuk beberapa multitasking itu gitu. Kalau memang untuk harian biasanya udah saya bagi Senin sampai Kamis misalnya untuk urusan ABCD gitu. Nanti Jumat anak-anak yang bimbingan skripsi gitu misalnya. Atau mau ketemu Bu Astrid yang sifatnya lebih non formal gitu. Kemudian jam juga pengaruh, nggak cuma hari gitu. Misalnya di atas jam 1 saya baru bisa meeting di sini.
gitu. Kemudian nanti jam 3 sampai jam 5 itu ya memang khusus untuk sosialisasi, untuk meeting di luar. Meeting kan nggak harus arisan ya, Iya, Mbak. betul, Iya, betul. Tapi juga misalnya kita memang ada networking, kita ada kegiatan-kegiatan. Tapi nanti setelah jam 5 itu ya harus pulang kandang gitu. Jadi udah saya bikin schedule gitu iya, sih. aturannya. Benar-benar terstruktur loh Muti. Dan harus Iya. disiplin Iya, ya Bu Anes. disiplin. Dan itu masih ada disiplin waktu untuk weekend, untuk keluarga, untuk IG live, webinar itu memang udah saya set. Itu webinar itu ya wajib sebulan minimal sekali itu saya harus berbagi gitu, free. Saya nggak ngasih webinar berbayar gitu. Selalu setiap bulan yang saya bagikan tuh free. Bahkan IG live ya pernah sama Bu Anes juga. Itu Iya. saya belajar dari Bu Anes juga. Jadi semua saya menggali ilmu, tapi bukan untuk saya sendiri. Kalau menggali ilmu untuk saya sendiri kan saya tinggal telepon, kita janjian, Iya, saya nanya-nanya betul. gitu kan. Iya, betul. Tapi memang saya tuh senang kalau apa yang ilmu yang saya punya itu bisa saya bagikan lagi. Iya. Gitu sih. Luar biasa ya. Luar biasa banget Itu Bu Anes. menjadikan lebih semangat hidupnya. Passion. Passion. Oh berarti sekarang ini masih kuliah juga? Masih kuliah juga. Kayak wow. kuliah itu saya biasanya hari Minggu pagi sama anak-anak dulu. Nanti setelah jam 12 siang biasanya saya ada waktu buka jurnal. Mulai kalau misalnya bisa mulai nulis ya saya nulis. Saya kan juga sering nulis di media juga. Iya, Senang saya tahu gitu. itu. Ya, di beberapa media yang ada. Saya Iya, baca itu, Mbak. internet di Luar biasa, Kompas, iya, di iya, Investor Daily. Ini juga saya baru mau kirim ke media Indonesia. Jadi memang seneng sih untuk nulis gitu. Kalau memang ini weekend ada waktu saya pengen nulis, saya nulis. Apa sih yang Doakan ditulis nanti ini ya, biasanya? nanti bisa nulis buku mudah-mudahan. Amin, Oh, amin, amin. Kita tunggu nih bukunya Iya, Mbak iya, Astrid. amin. Banyak yang Banyak. tema-tema yang biasanya Mbak Astrid tulis apa? Apa sesuai dengan Transformasi pendidikan. Oh, lebih tentang Fokusnya ke situ. transformasi pendidikan. Semua yang saya tulis tentang transformasi pendidikan. Karena kalau kita berkaca memang pendidikan Indonesia itu ya masih evolusi ya, belum revolusi. Itu masih bergeraknya masih lama. Padahal kemajuan informasi, derasnya arus informasi itu kan luar biasa. Gitu. cepat sekali. Kita bisa ketinggalan nih kalau Iya, nggak ada yang mikirin gimana sih caranya transformasi gitu. Di semua lembaga yang saya kelola pun saya gaungkan untuk itu. Walaupun pace-nya beda-beda gitu. Beda ya ampun. Minggu buat keluarga dulu, habis itu di atas jam 12 siang nulis jurnal. Iya. Oh, Bu Anis tuh jauh banget. Masih masak Apalagi juga saya, loh, Bu. Masih suka masak juga sama anak-anak. Iya. Oh, luar Itu karena biasa. anak saya dua kan cowok. Saya pengen mengajarkan mereka tuh selain kemandirian, mereka itu nggak yang istilahnya hanya nyuruh cewek untuk kayak di dapur atau apa. Iya. Jadi saya pengen memberikan contoh bahwa wanita itu ya sama pria dalam semua bidang bisa. Kayak mama bisa kerja di luar, kamu bisa bantu di dapur Iya, gitu. Oh, luar biasa. Jadi anak-anak sekarang ini suka di dapur. Iya, Mbak, iya. Karena banyak prakteknya juga kali ya. Iya, Kadang-kadang iya. kan lebih senang dengan yang mereka ketemu langsung dengan Alhamdulillah, Iya. alhamdulillah. Gitu. Agak sedikit beda tadi sama Bu Anes. Bu Anes pagi ke pasar, Iya. habis itu masak, ngumpul sama keluarga, habis itu di atas jam 12 tidur siang. Iya, benar Bu. Itu menarik karena sejak berapa tahun yang lalu saya nggak pernah tidur siang. Gitu. Itu jadi hal yang mahal ya. Jadi hal yang sangat mahal. Jadi hal yang sangat Makanya mahal. suatu ketika kalau memang betul-betul saya benar-benar ada istilah mental breakdown kan ya, jangan sampai. Kelelahan fisik itu kita bisa rasakan, tapi kalau mentally, nah ini ya pas ya ini momennya Iya, ya udah iya, setahun betul. pandemi, itu kita harus peka gitu. Oh kita udah capek nih secara mental, jangan sampai. Kalau saya udah suami saya sama keluarga saya tuh udah hafal. Kalau udah mau mulai capek secara mental, saya dikasih waktu me time, gitu. Saya pergi kemana sendiri, solo traveling, penting benar-benar. itu Bu Anis. Biasa loh ya. Karena yang Itu tahu diri mudah-mudahan kita juga bisa sendiri menjadi kita tips teman-teman gitu. ya. Iya, Jadi iya. jangan disepelekan yang namanya mental awareness, mental health itu karena kalau fisik tuh biasanya istirahat, minum vitamin, suplemen gitu kan, minta dikerokin. Iya. Minta dipijet Minta ya. dipijet. iya. Nah ini yang mental ini kalau nggak sadar kan kita sendiri yang ngerasain, Iya, orang betul. lain nggak Hanya kita tahu. sendirian, Nah, betul. Cuman kita yang tahu, Iya. diri kita sendiri yang Jangan tahu. dimanfaatkan tapi yang Iya. ini Apa-apa disuruh- alasannya itu. Alasannya itu habis itu nggak pulang. Alasannya Nggak alasannya pulang. menghindari mental breakdown terus jadi manja gitu. Wah, itu yang bahaya ya. Iya. Oke, Ini Mbak. banyak edukasi yang memang baru saya gaungkan di mental health karena
dalam pengembangan diri anak-anak muda khususnya itu mereka lupa, mereka terlalu excited ya untuk hal-hal baru, pengen semuanya secara instan, tapi kematangan dari segi emosionalnya ini belum. Oke, luar biasa sekali ya. Kenapa dari semuanya ini basicnya itu pendidikan? Kenapa nggak yang lain? Awal mulanya itu seperti apa? Ya, Awal Mbak mulanya Iya, ya. awal Kenapa ini mulanya. cinta sekali dengan dunia pendidikan? Padahal ya ini kalau Bu Anes boleh kasih bocoran ya Mbak Astrid oke. ya. Jadi Mbak Astrid ini dulu yang saya tahu juga pada saat awal-awal kenal Mbak Astrid ini beliau tuh kan adalah seorang pemenang putri pariwisata ya Mbak ya. Duta Wisata Jawa Duta Wisata Tengah. Jawa Tengah. Itu juara 1 loh. Juara 1 ya Mbak, bener ya? Dulu di Semarang, saya di Denok Semarang. Di Semarang. Pernah Itu di Putra Putri Solo juga sih. Putra Putri Solo juga. Iya. Tahun berapa Mas Mbak? senang. Tahun berapa? Kalau Denok Semarang 2006 waktu 2006. kuliah. Kalau ini Putra Putri Solo waktu saya SMA, mewakili SMA, masih kecil 15 tahun saya 15 udah tahun ya. ikut Putra Putri Solo loh. Sedangkan Keren tahu sendiri ya, banget. kadang-kadang kita melihat yang basicnya putra putri modelnya kayak pemilihan princess-princessan itu kan Iya, iya. mesti yang apa ini sih maksudnya apa mau sih ke dunia pendidikan bener, gitu loh. Kita Bu. kan kadang lihatnya Allah paling cuma Biasanya karena kalau ini, cantik, karena itu gitu. entertainment umumnya. Ya, ya. entertainment. Iya, kan lebih ke bakal di situ. entertain, Kan betul. kalau sama pendidikan jauh banget Bu, Iya itu. jauh banget. Nah itu kan makanya saya lihat Mbak Astrid tuh dulu basicnya itu. Terus Iya. itu hampir sama Mbak. Aku juga lulusan yang putri-putrian itu. Iya, iya. Kalau Mbak Astrid yang Denok Semarang kan. Putra Putri. Kalau Bu Anes tuh Putri Cempo. Iya, iya, iya. Angkatan berapa sih? Aku serius banget loh, jangan-jangan aku yang lupa. Udah serius. Terus sama finalis gitu ya. Sama finalis Putra Putri. Juga Putri Cempo ya. Kalau Bu Anes Putri Cempo. Jadi sampah ya. Janganlah, Iya, jangan. Jangan. Jadi ngeliatnya tuh kok bisa sih seorang apa namanya mantan putri-putrian terus sekarang tuh fokus banget ke yang namanya dunia pendidikan gitu Mbak. Ya itu ada darah yang mengalir juga sih, karena dulu Iya betul. awalnya bermula dari almarhum bapak ya, yang mendirikan institusi pendidikan tinggi itu kan bapak gitu. Waktu itu saya hanya dari kecil tuh melihat, itu pun waktu saya kecil sudah melihat tidak hanya bagaimana beliau ngajar, tapi kepeduliannya. Jadi di rumah saya itu saya tinggal nggak sama anak-anak seumuran, tapi sama mas-mas sama mbak-mbak yang ikut di asramanya bapak. Jadi ada atlet bola, ada atlet voli, pokoknya mahasiswa yang berprestasi gitu loh. Untuk diberikan beasiswa untuk belajar. Dari situ saya lihat value-nya pendidikan itu bukan hanya kita bisnis ya, tapi bagaimana sih bahagianya ketika kita bisa melihat orang lain sukses. Nah itu yang sampai sekarang menjadi sesuatu yang sampai sekarang saya kejar juga. Saya senang kalau misalnya ilmu yang saya berikan itu bisa akhirnya membuat orang lain lebih sukses seperti itu. Jadi kayak ada pencapaian seperti itu. Dan ternyata setelah saya tanyakan juga, eyang-eyang saya itu juga pejuang di pendidikan gitu. Dari bapak juga guru. Terus dari ibu tentara juga dulu, jadi kayak ada semangat juangnya tuh udah mengalir juga, nggak bisa diem intinya gitu. Betul. Jadi selain karena ada darah yang mengalir juga sama, terus juga passionnya juga. Tapi ada satu yang harus digarisbawahi dari apa yang disampaikan Mbak Astrid tadi ya. Jadi Mbak Astrid ini luar biasa loh. Saya jadi ingat ada satu kata-kata mutiara nih, mutiara ya. Iya, bukan saya ya. Bukan kata-kata dari saya. Bahwa true leader itu akan meng-create leader yang lain ya, bukan meng-create follower, tapi meng-create leader yang lain. Dia akan menciptakan leader yang lain. Kayak kata Mbak Astrid tuh, itu aku tuh seneng kalau aku bisa lihat orang-orang yang orang lain lebih sukses. Orang lain tuh sukses, yang sudah sering berinteraksi dengan kita tuh jadi sukses tuh dia seneng. Jadi itu memang passionnya dia dan baik lagi. Ini true leader banget loh, luar biasa. Amin. Tapi ya kalau kerja sama saya ya siap-siap aja, saya kasih PR banyak. Iya. Karena harus melalui masa itu untuk belajar. Betul sekali Mbak. Betul. Yang biasanya nyaman disuruh ngapain gitu ya. Oke. Time to quiz. Ini kayaknya Bu Anes sudah deg-degan nih. Ini benar-benar kayak mau kuis soalnya. Iya. Rasanya di kelas pakai meja belajar gitu ya. Oke, kali ini adalah saatnya kuis karena kita udah ngobrol-ngobrol seru banget dan kita akan tutup dengan kuis.
Nanti saya Ada sama hadiahnya nggak kuis? Oh iya ada hadiahnya kan yang Ini request loh. kuis Bu Anes. Kita tutup aja, kalau aku yang menang nanti aku yang kasih. Nah, boleh. Oke. Hidung, Nose, telinga, ear, topi, head, celana, pants, jaket, jacket, ikan, fish, kucing, cat, piring, plate, garpu, fork, sabun. soap. Oke. Pengucapannya ya Bu ya, luar biasa. Berarti nilainya berapa? 100. Alhamdulillah. Luar biasa. Yang gampang ya ini Udah kayak ujian apa Bu? Deg-degan aja. Mana mejanya kayak gini ya jadi Iya. zaman kuliah. Oke. Oke, siap Bu Anes. Siap. Dijawab cepat ya. Ya, insya Allah loh ya. Pokoknya yang penting jawab aja Muti. Oh iya, oke. Biar seru. Iya. Rambut, Hair, mata, eye, sepatu, shoes, tas, bag, cincin, ring, lumba-lumba, dolphin, anjing, dog, gelas, glass, sendok, spoon, pasta gigi, toothpaste ya, toothpaste. oke. Ya, benar. 100 juga. Benar. Walaupun agak lama ya Bu ya. Ya ampun, tadinya nanti Andika bikinin cepet ya. Gak bisa nggak boleh ada Gak bisa. Terima kasih Muti. Iya, terima udah, kasih Bu. kasih kuis buat kita walaupun gak ada hadiahnya. malah kita yang ngasih hadiah. Iya. Ini buat seru-seruan aja bersama dengan Mbak Astrid. Terus dan kita sebenarnya udah ada di penghujung acara ya. Iya. Cuman Bu Anes masih ada beberapa pertanyaan lah buat Boleh. Mbak Astrid sekalian aja ini. Jadi Mbak Astrid kalau bicara tentang usaha ya, tadi sempat disinggung oleh Muti sedikit ada unsa, kemudian juga Asmi. boleh lah Mbak ya disebutin aja. Aku tuh juga kadang penasaran ya, maksudnya Mbak Astrid tuh ini loh, ini unsa juga ada satu tuh di Asmi juga, banyak banget sih. Sebenarnya yang mana? Kadang-kadang kita suka bertanya-tanya gitu karena sudah dengan orangnya langsung nih, mending Sekalian tanya ya, Bu, sekalian. ya. Ada unsa, terus juga ada Asmi juga. Diurutin yayasannya dulu aja Ya, ya. oke. Jadi kita tuh ada 3 yayasan sebenarnya. Jadi Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta membawahi Universitas Surakarta atau kita kenal sama UNSA. Kemudian Krida Dharma Pancasila itu membawahi STIA Asmi Solo. Dulu terkenal dengan Asmi Solo. Iya, itu. Asmi Solo. Terus Asmi Solo tuh terkenal dulu, ini kalau kata Pak Sekretaris, Andre ya. Iya, Kata Pak Andre, sekretaris. mahasiswanya Cantik-cantik. gitu. Karena kan akademi sekretaris Oh, ya, iya, sekarang iya, udah jadi iya. sekolah tinggi. Kemudian Yayasan Widya Nusantara juga itu ada yang membawahi, sekarang ada 2. Dulu hanya ada Akademi Pariwisata Surakarta, sekarang tambah Akademi Pariwisata Surakarta. Di sini ada Akparta, di sini ada training centernya. Namanya yang ATC. tadi. Iya, namanya apa Mbak? ATC. ATC. Karena singkatannya jadi Iya. ATC, Akparta Training Center. Jakarta Training Center. Terus kalau yang di non formal education kita ada dari English Solo Youth Enforcement Program. Oh itu, yang YRP itu ya, YRP. Udah paling nggak Kalau tahu Youth lah Enforcement sekarang. Program Iya, pada iya. susah gitu kan, panjang gitu, udah YRP aja Iya, gitu. YRP. Jadi itu ya Mbak ya. Iya. Ada tadi dari mulai Unsa, kemudian Asmi, juga ada Akparta, sama tadi ya training ATC. centernya, terus sama yang Direct English Dari ini, English Solo terus sama yang tadi YRP itu. YRP. Dan semuanya itu sedang di dalam pasti tepuk tangan. Luar biasa banget. Terima kasih. Dan yang menarik, saya boleh sekalian promo Boleh, ini ya, boleh, karena boleh, di boleh. di Direct English Solo ini satu-satunya tes center di Solo yang kita udah license ya untuk penyelenggaraan TOEFL sama TOEIC. Oh, Di Solo untuk belum TOEFL dan ada. TOEIC. Oh, belum di ada sini di belum tempat ada. lain ya. Kalau yang tempat lain itu memang mereka masih ke pusat ya, ke Jakarta. Kalau di sini langsung bisa tes. License-nya langsung dari
pusat ya, Pusat, ITS dari Amerika. ITS. Jadi kalau misalnya mau ini nggak usah jauh-jauh lagi. Iya. ya. Nggak usah jauh-jauh Di sini lagi, di sudah Solo bisa. udah ada. Nungguin gitu-gitu Iya. kan, kalau di sini bisa cepat. Ada Jadi untuk slotnya. TOEFL dan TOEIC ini yang promo bisa muti juga nih Iya, iya. Buat sekolah. Yang Sekolah. nonton iya. Namanya ini tema pendidikan buat ya, sekolah, soalnya ya, ya. betul. Silakan bagi teman-teman sekolah maupun yang memang ada semangat bikin ini ya, mau meningkatkan karirnya atau studi lanjut. Nah itu sudah harus mulai prepare nih English Iya. skillnya gitu. Seperti kuisnya Mbak Muti tadi. Iya. Itu untuk basic skill ya. Iya, Betul, iya, basic, iya. basic iya. sekali. So next time we will continue Oh iya, iya. in the next level. Iya. Ya, Yes, Sabtu yes. bisa jawabannya Thank itu you, doang, thank ya. you. Yes, yes. We will continue to the next level, not only vocabulary. Oke. Makanya kita nanti akan lebih ke lain gitu ya, conversation club with Betul. Bu Anes Wah, gitu. iya. Tapi bener loh, Bu Asih tuh bilang harus banyak prakteknya. Dan Iya, Bu, kalau bener, misalnya Bu. kita mau pakai bahasa asing tuh memang harus lebih banyak Iya, praktek. dan ya. harus Daripada berani, kita- Bu Anes. Dan harus berani. Kadang saya tuh kalau mau mengungkapkan itu takut Takut gitu ya, loh. udah takut duluan Tapi ya. sebenarnya kalau orang ngomong itu saya tuh paham gitu loh. Tapi kalau mau ngomongnya itu karena memang nggak biasa Iya. dipraktekkan. Iya, iya. Nah itu makanya kita kombinasi sama WRP. WRP itu lebih ke pengembangan diri sama penguatan soft skill. Jadi apapun yang menjadi bidang kita, entah itu di teknik, entah itu di ekonomi, apapun ya bidangnya, itu bisa dikuatin pakai soft skill di WRP. Udah lengkap lah pokoknya. Jadi nggak ada ragu lagi, nggak ada minder lagi, nggak ada nggak pede gitu semua. Benar. Kita belajar bisa lebih mantap. Gitu teman-teman ya. Luar biasa sekali hari ini. Ya ampun, Mbak Astrid. Terima kasih Thank you. kesempatannya. Kami pengen kesini ya, Mbak ya. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Mbak Astrid sudah berbagi dengan kami, berbagi Sama-sama, terima dengan kasih sudah mampir. Thanks Female for Captain having me. Female ID. Captain ID. Thank you, sama-sama, you're welcome. Dan yang terakhir nih Mbak Astrid, karena ini di Hari Pendidikan, terus kalau tadi untuk anak muda Mbak Astrid sudah kasih sedikit tips. Nah ini bisa nggak kasih support ya, seperti support gitu untuk para ibu yang masih menjalankan sekolah online bersama anaknya di Iya. rumah. Semangatnya sih sama ini ya, Iya. masih sama kita. Iya, Sebenarnya sesama kita kita. sama juga Iya. ya, Bu Anes, saya gitu pun merasakan hal yang sama. Ya tentunya tadi ya ada 4 tips yang sudah kita Dibagi, dan ya. itu coba digali lagi gitu. Dan pastinya semua perubahan itu ya memang harus kita alami. Jadi tidak bisa kita anggap bahwa ini sesuatu yang sulit untuk Iya. dijalani, tapi ya memang karena sudah berubah ya kita adaptasi Iya, aja. iya. Kita harus tetap berjalan Iya, ya, Mbak, ya. misalnya adaptasi nggak cuma Tidak bisa untuk terpuruk pola di sini. pembelajaran ya, tetapi toolsnya juga. Dulu nggak pernah pakai Zoom misalnya, Iya. sekarang di sekolah harus anak-anak pakai Zoom. Kan otomatis orang tua juga harus belajar. Iya, betul. Jadi adaptasi dari Iya. dari semua bidang, semua hal, yang pasti dari dirinya juga nggak boleh stres gitu. Tadi udah banyak lah kita ngobrolin ya, Iya, iya. bahwa mental health itu juga lebih penting Betul, gitu. betul banget. Baik. Iya. Terima kasih Mbak Astrid Terima untuk kasih kesaksiannya. sekali. Matur Sukses nuwun. selalu. Sama-sama. Sampai jumpa Female pokoknya untuk Captis. Mbak Iya. Astrid. Kita tunggu lagi di konten berikutnya ya, karena kita akan ada konten lagi bersama dengan Mbak Astrid nih. Saya punya kontraknya 2 kali. Bisa dapat sekali tuh hebat. Kalau menurut saya 2 kali tuh bonus. Iya. Pokoknya kita tunggu nanti. Iya. Mbak Astrid pokoknya sukses ya buat semuanya Sama-sama, ya. sama-sama Pokoknya kita sehat selalu. sama-sama saling menyemangati ini Iya. cewek-cewek semua. Iya. saling support pokoknya. Kalau butuh bantuan apa-apa jangan ragu-ragu untuk telepon Anes Pas. Asik. Ujung-ujungnya itu. Oke, dan Siap, pada siap. akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Bu Anes pamit, terima kasih untuk kamu yang sudah sering menyaksikan tayangan kita bersama dengan Muti juga. Iya. Muti makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatannya luar Iya, biasa makasih, sekali. Muti, ini loh, kamu Seneng tuh banget, Bu hebat Anes. loh, masih muda udah jadi tenaga pengajar. Ini tuh ketemu Iya, dengan Bu iya, Astrid iya. adalah momen yang Iya, luar ilmunya biasa. banyak Iya banget. loh, Terima kasih banyak. betul, harus disyukuri. Sama-sama. Iya. Kita harus segera pamit undur diri. Terima kasih untuk Mas Wahyu dan Andika yang hari ini ada di kameramen. Dan yang pasti kalau kamu suka dengan konten kita boleh di like. Jangan lupa untuk di komen, kasih saran-saran, suggest masukan atau apalah itu ya. Dan juga yang pasti jangan lupa untuk di Subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.